Polemik terkait dibolehkannya praktik poligami bagi PNS laki-laki kembali mengemuka. Padahal aturan ini telah ada sejak 40 tahun lalu. Lalu mengapa aturan ini kembali diperbarui hingga memicu kontroversi? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pernikahan merupakan tuntunan yang disarankan oleh setiap agama, yang salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh dan meneruskan garis keturunan manusia. Dalam setiap agama dikenal dengan konsep monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Sayangnya masih ada masyarakat yang menodai perjanjian pernikahan dengan melakukan perselingkuhan tanpa memandang status dan jabatan. Padahal perkawinan pegawai negeri sipil sudah memiliki peraturan yang mengikat. Namun masih saja ada oknum aparatur sipil negara yang melakukan aksi asusila. Perselingkuhan yang menjerat pegawai negeri sipil kerap terjadi. Ini adalah video ketika seorang pria aparatur sipil negara yang berinisial TM yang bekerja di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat digerebek istrinya saat sedang berduaan dengan seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Tangerang. Kebetulan sudah cukup lumayan lama ada kecurigaan yang dirasakan oleh klien kami, di mana klien kami itu suka melihat ada perbedaan sikap dari si suaminya itu. Jadi sepertinya lagi kasmaran lah atau apa gitu kan. Nah, kebetulan beberapa kali dilakukan dibuntutin pada saat si suaminya itu pulang kerja. Akhirnya kuasa hukum korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Tangerang dengan tuduhan dugaan tindak pidana perzinaan. Dua sejoli oknum ASN Pemprov Jawa Tengah ditangkap tim Elang Polrestabes Semarang. Dua sejoli ini digerebek akibat melakukan tindakan asusila di dalam mobil di kawasan Pantai Marina, Semarang. Kedua pelaku tidak dapat menyembunyikan rasa malu saat dibawa ke Mapolrestabes Semarang. Dari penyelidikan polisi dengan memeriksa HP kedua oknum ASN itu, setidaknya ada 25 rekaman tindakan asusila keduanya. Bahkan keduanya juga sering berbagi gambar video mesum yang diambil di beberapa tempat. Pelakunya ada dua, yang selama ini dengan istilah mobil bergoyang, tapi ini goyangnya plus, bukan hanya di mobil, kemudian di tempat lain juga sering dilakukan, bahkan disertai dengan dokumentasi yang apik. Seorang dokter PNS di Gunung Kidul, Yogyakarta dipecat dengan hormat oleh Bupati. Hal ini menyusul dokter tersebut melanggar kode etik dan aturan sebagai PNS karena diduga berselingkuh dengan pria lain. Kejadian ini bermula karena salah satu dokter di RSUD Saptosari digerebek warga di sebuah rumah bersama seorang pria. Dokter berinisial NL diberhentikan dengan hormat oleh Bupati karena terbukti melanggar peraturan sebagai aparatur sipil negara. Sementara itu, Kepala DKPPD Gunung Kidul menyebut dokter pelaku perselingkuhan berstatus sebagai PNS. Terkait dengan profesinya sebagai dokter, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Ikatan Dokter Indonesia. Dia diberhentikan dengan hormat, namun demikian tidak atas permintaan sendiri. Berarti yang diberhentikan itu status PNS-nya bukan status dokternya ya Pak? Ya otomatis dua-duanya. Mengingat maraknya aparatur sipil negara yang melakukan aksi perselingkuhan menjadi catatan buruk bagi citra pegawai sipil negara. Padahal dalam peraturannya, para pegawai negeri sipil pria diizinkan untuk melakukan poligami. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Lalu apa tanggapan masyarakat tentang aturan poligami bagi PNS? Berikut adalah beragam komentar dari masyarakat saat ditemui tim Delik. Ya boleh-boleh saja, asal anaknya setara dengan biaya sekolahnya aja, terjamin anak-anak hidup ketentraman anak-anaknya.
Ya kalau dia bisa adil sama istri pertama, terus istri pertamanya ngizinin ya nggak apa-apa. Poligami itu kurang setuju, apalagi yang dilakukan kan istilahnya suami saya aja karyawan swasta gitu, dia nggak dibayar, maksudnya nggak dibayar sama uang rakyat gitu kan. Kalau PNS kan istilahnya dia mending fokus sama kerjaan aja. Menurut Neng Jubaidah, selaku pengamat hukum keluarga mengungkapkan pentingnya aturan poligami diberlakukan kepada ASN bertujuan untuk adanya perlindungan yang diberikan negara kepada keluarga yang telah melakukan poligami baik kepada istri dan anak-anaknya. Kalau misalkan tidak diatur, berarti nanti terjadi poligami ini, terutama di sini pencatatannya. Kan harus dicatat. Harus tercatat di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam atau unit Dukcapil, atau kantor urusan agama bagi yang beragama Islam. Itu sebenarnya perlindungan negara terhadap penduduknya, terhadap istri, pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan anak-anaknya. Itu yang pertama. Nah, kedua dalam hal ini adalah juga untuk, selain untuk ketertiban, juga untuk perlindungan. Poligami sendiri di Indonesia hanya diperbolehkan pada situasi tertentu. Syaratnya antara lain, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan yang kedua, istri mendapat cacat badan atau menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan yang ketiga, istri tak dapat melahirkan keturunan. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi PNS perempuan yang tidak diperbolehkan menjadi istri kedua. Aturan mengizinkan PNS untuk berpoligami sudah ada sejak lama. Aturan ini tertuang dalam PP 10 tahun 1983 dan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Namun dalam PP 45 tahun 1990 pada pasal 4 ayat 2 mengatur bahwa pegawai negeri sipil wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya. Namun dengan adanya peraturan ini diduga diskriminatif. Karena jika PNS wanita menjadi istri kedua akan dipecat dengan tidak hormat. Sementara kepada PNS pria yang berpoligami justru hanya diberhentikan dengan hormat jika melakukan poligami tanpa terlebih dahulu memenuhi persyaratan. Itu untuk perempuan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, itu diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu yang membuat saya, kenapa saya berpikir, kok ada diskriminasi ya terhadap istri? Nah, sedangkan untuk laki-laki atau pria yang menjadi PNS, yang memiliki istri, katanya berpoligami 2, 3, atau 4, itu hukumannya salah satu dari hukuman berat. Pertama dimutasikan, kedua jabatannya diturunkan, yang ketiga diberhentikan dengan hormat. Nah, jadi tidak ada pemberhentian tidak dengan hormat. Menyikapi adanya sikap diskriminatif terhadap ASN wanita melalui PP 45 tahun 1990 yang tidak mengizinkan untuk menjadi istri kedua dan seterusnya, Badan Kepegawaian Negara BKN mengungkapkan hal ini bertujuan untuk melindungi marwah wanita melalui peraturan tersebut. Ada nilai norma yang ingin dilindungi, nilai values di masyarakat yang ingin kita lindungi, yang tercermin dari pembentukan peraturan perundang-undangan waktu itu dan masih relevan sampai sekarang. Tim Delik juga mewawancarai beberapa istri pegawai negeri sipil untuk mencari tahu apa pendapat mereka tentang aturan ini. Kepada kami, Yayuk yang berusia 37 tahun mengungkapkan jika poligami memang diizinkan secara agama. Poligami ini kan berarti karena dari agama juga tidak bermasalah, jadi kan sebenarnya berarti diperbolehkan untuk melakukan poligami itu sendiri dengan catatan bahwa si laki-laki ini bisa berbuat adil. Adil itu kan berarti terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya kelak nanti gitu. Terkait wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua diberlakukan memang untuk menjaga citra ASN wanita di tengah masyarakat, mengingat menjadi istri kedua memiliki makna sensitif, ditambah lagi jika melekat pada aparatur negara.
PNS itu kan ibaratnya mewakili negara ya, karena kan dia yang bekerja sebagai aparatur negara gitu kan. Kalau yang wanita ini ternyata misalnya dia menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, sedangkan tanggapan di masyarakat kita itu masih ada stigma negatif terhadap istri muda, mungkin yang dikhawatirkannya adalah nanti memberikan citra yang buruk gitu. Masa kok PNS jadi istri kedua atau PNS kok jadi istri muda? Mungkin sebenarnya seperti itu sih Mbak. Jadi bahwa PNS itu mencerminkan seperti negara, jadi aparatur negara, jadi mungkin menjaga bahwa image-nya juga harus dijaga di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu sih. Tim Delik juga mewawancarai Nawal, istri seorang ASN. Kepada kami, ibu 7 orang anak ini mengungkapkan jika peraturan terkait poligami merupakan pilihan masing-masing orang. Itu masing-masing orang ya menerimanya ya Mbak ya. Ya istilahnya kalau memang si istrinya ridho, ikhlas ya nggak masalah. Ya kembali lagi ke si suaminya, dia bisa bersikap adil nggak dengan istri kesatunya, dengan istri keduanya, dengan anak-anaknya yang istilahnya bermacam-macam karakter dan watak. Ya kembali lagi ke manusianya sendiri Mbak, bisa adil atau tidak. Kepada kami, wanita yang berusia 51 tahun ini mengungkapkan jika dirinya tidak siap untuk dipoligami walaupun memang agama mengizinkan. Saya secara pribadi tidak menolak adanya poligami secara pribadi. Tapi saya juga secara pribadi tidak ingin hal tersebut terjadi kepada diri saya. Karena saya melihat mungkin kalau saya tidak punya anak, suami saya mau mencari keturunan, monggo silahkan. Tapi saya dan suami saya sudah diserahkan 7 orang anak. Pilihan untuk melakukan poligami justru harus melihat pertimbangan yang matang. Jangan sampai konsep keadilan di dalam poligami justru tidak dapat diberikan hingga mengorbankan kehidupan keluarga dan anak-anak. Untuk mempertahankan komitmen berkeadilan itu nggak gampang gitu, sehingga kalaupun ini sudah melakukan poligami, bagaimana yang harus dilakukan? Ya tadi, bagaimana menerapkan keadilan tadi buat semua anggota keluarga dan anak-anaknya, karena anak-anak inilah yang biasanya jadi korban dari sistem poligami. Peraturan terkait diizinkannya poligami boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil justru menimbulkan pertanyaan. Apakah melalui peraturan ini mampu menghapus praktik pernikahan siri yang mungkin dilakukan oleh oknum aparatur negara?